Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Dasar-Dasar Desain 2 Dimensi dan 3 Dimensi. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat dua objek, yaitu sel ovum dan sel sperma. Saya membuat kedua objek ini menggunakan aplikasi Paint 3D. Kemudian saya explore ke dalam Sketchpad. Yang mana Sketchpad ini dapat memudahkan penjelasan suatu objek pada saat pembelajaran. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini terdapat angka ya. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Angka ini merupakan ciri dari penjelasan suatu objek. Nah, kita bisa klik ya. Kita klik angka 1. Nah, pada angka 1 menjelaskan mengenai sel telur. Kita bisa lihat ya pada teksnya, yang mana sel telur merupakan sel ovum yang menjadi sel reproduksi wanita. Sel telur ini dilepaskan pada masa suburnya wanita atau masa ovulasi. Kemudian kita klik nomor 2. Nah, nomor 2 ini menjelaskan tentang kepala sperma. Nah, bisa dilihat pula ya dalam teksnya, kepala sperma berfungsi sebagai penghancur asam hyaluronat sehingga sperma bisa masuk ke dalam sel telur dengan mudah. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah bagian tengah. Nah, bagian tengah ini merupakan sumber energi bagi sperma ya. Sumber energi bagi sperma untuk melanjutkan perjalanannya menuju sel ovum. Kemudian yang keempat yaitu akrosom. Nah, akrosom ini merupakan selaput sperma yang berfungsi untuk melindungi serta mengeluarkan enzim agar sperma dapat menembus dan membuahi sel ovum. Kemudian yang kelima yaitu membran plasma. Nah, membran plasma ini disebut juga dengan membran sel. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian ekor. Nah, ekor sel sperma yaitu bagian yang dikenal sebagai flagellum. Nah, ini merupakan alat gerak sperma menuju sel telur. Tujuan dari pembuatan dua objek ini, yaitu sel ovum dan sel sperma, yaitu untuk memudahkan siswa dalam membedakan bagian-bagian sperma dan ovum dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk lebih jelasnya, simak video berikutnya ya. Halo everyone, perkenalkan nama aku Siti Nuria Herani. Kali ini kita akan belajar mengenai proses fertilisasi. Selamat menyaksikan. Apakah kalian tahu apa itu proses fertilisasi? Fertilisasi adalah proses penyatuan dua sel gamet yang terdiri dari sel ovum wanita dan sel sperma laki-laki. Fertilisasi juga disebut sebagai proses pembuahan yang menghasilkan keturunan. Fertilisasi akan membuahkan hasil sel tunggal yang disebut sebagai zigot. Perlu kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 13 yang artinya, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Quran surat Al-Mu'minun ayat 13. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam struktur sperma. Pada struktur sperma ini terdapat beberapa bagian, di antaranya terdapat kepala, akrosom, nukleus, sentriol, leher, badan bagian tengah, mitokondria berbentuk spiral, membran plasma, dan yang terakhir adalah ekor. Yang pertama adalah bagian kepala.
Kepala sperma merupakan bagian inti yang berisi materi genetik berupa kromosom yang berbentuk oval dan berfungsi sebagai penghancur asam hyaluronat dalam sel telur, sehingga sperma bisa masuk ke dalam sel telur dengan mudah. Kemudian yang kedua yaitu akrosom. Akrosom merupakan proses pelepasan enzim penetrasi yang memungkinkan spermatozoa dapat menembus zona felusida dan membuahi oosit. Namun, apabila reaksi akrosom terjadi sebelum spermatozoa mencapai tempat fertilisasi, spermatozoa akan kehilangan kemampuan untuk fertilisasi oosit. Yang ketiga adalah nukleus. Fungsi utama nukleus ini ialah untuk menjaga integritas gen-gen yang ada dan juga mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Yang keempat adalah sentriol. Sentriol adalah struktur dalam sitoplasma yang membantu pembelahan sel. Sentriol ini diperlukan untuk menciptakan janin setelah sperma bertemu dengan sel telur. Yang kelima adalah leher. Leher terletak di antara kepala dan ekor sperma yang mengandung mitokondria, serta berfungsi agar menghasilkan energi demi kelangsungan hidup dan menyokong pergerakan sel sperma menuju sel telur. Yang keenam adalah badan bagian tengah. Penjelasan badan bagian tengah ini sama seperti halnya leher, yaitu terletak di antara kepala dan ekor serta mengandung mitokondria dan berfungsi agar menghasilkan energi demi kelangsungan hidup dan menyokong pergerakan sel sperma menuju sel telur. Yang ketujuh yaitu mitokondria bentuk spiral. Mitokondria pada sel sperma berfungsi untuk memanfaatkan karbohidrat yang ada di dalam semen yang dikeluarkan bersama sperma untuk menghasilkan energi sehingga cukup kuat untuk bergerak hingga ke sel telur. Yang kedelapan yaitu membran plasma. Membran sel memiliki fungsi untuk melindungi sel. Fungsi ini merupakan fungsi paling utama dari membran sel. Membran sel akan melindungi keutuhan bagian dalam sel. Poin yang terakhir adalah bagian ekor. Bagian ekor sperma pada manusia berperan saat terjadinya pembuahan karena berfungsi ketika sperma melakukan penetrasi kumulus dan zona felusida. Oleh karena itu, ekor sperma merupakan bagian yang membantu sel sperma untuk bergerak agar bisa menemukan sel telur untuk segera melakukan proses pembuahan. Gimana nih teman-teman, materinya seru kan? Materi selanjutnya akan lebih seru loh, yaitu kita akan memahami bagaimana proses fertilisasi itu. Simak terus ya video selanjutnya. Sel telur keluar dari ovarium ditangkapin Dea, kemudian memasuki tuba Fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang bertahan hidup mencapai induk telur, dan hanya satu yang dapat masuk serta hidup di dalam induk telur. Sperma kemudian berpenetrasi di dalam sel dinding telur, lalu mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan.
Di rahim, zigot akan menempel pada dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio, dan akhirnya akan menjadi janin. Nah, teman-teman, begitulah serangkaian proses terjadinya fertilisasi. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.